Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, how are you today? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, senang sekali pada pagi hari ini Pak Yogi dapat menemani A dan Teteh semuanya, tentunya dalam kegiatan pembelajaran hari ini di tema 6 dengan materi kata tanya dan tata tertib sekolah. Semoga kegiatan pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajarannya, Pak Yogi akan selalu mengingatkan A dan Teteh, ayah dan bunda, keluarga beserta seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan dan tentunya menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dengan lawan bicara, dan senantiasa rajin mencuci tangan. Insya Allah dengan ikhtiar kita tersebut, semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan dipertemukan kembali di sekolah kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mengawali jalannya kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, disilakan. Doa dicukupkan. Mari kita mulai kegiatan pembelajaran. Yang pertama kita akan bahas tentang tata tertib sekolah ya. Beberapa tugas kemarin Bapak sudah memberikan tugas berkaitan tentang aturan yang ada di sekolah. Ya, nah sekarang kita akan bahas kembali gitu ya bersama Pak Yogi di sini. Oke. Nah, baik, di sini ada beberapa 3 pembahasan nih tentang tata tertib di sekolah. Yang pertama tentang aturan berpakaian gitu ya. Seperti A dan Teteh ketahui gitu ya, selama kegiatan pembelajaran tentunya kita akan menggunakan seragam ya. Seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan tentunya ya. Misalkan hari Senin memakai baju pakaian merah putih ya. Aturannya adalah seragam tersebut harus lengkap. Lengkap artinya semua atributnya digunakan seperti itu ya. Topi, kemudian pakaian, dasi, celananya ya, kemudian sepatu, kaos kaki putih seperti itu ya, sepatu hitam. Nah, itu harus lengkap dan rapih tentunya ya, dan pastinya bersih gitu. Dan menggunakan pakaian sesuai dengan jadwalnya. Artinya ketika jadwal yang ditentukan misalkan menggunakan pakaian batik, nah, maka gunakanlah pakaian batik seperti itu ya. Kemudian berpenampilan yang sopan dan rapi. Maksudnya apa sih Pak? Baik. Nah, selain dalam berpakaian, kita sebagai peserta didik, siswa ya, murid gitu ya, tentunya harus berpenampilan yang baik, tentunya rapih dan sopan. Contoh untuk siswa laki-laki, rambutnya tidak boleh gondrong ya, harus rapi seperti itu ya. Jadi ini yang masih pada gondrong-gondrong nih, ayo segera dicukur, rapihkan ya rambut. Insya Allah kalau rapi tentunya kamu akan tampak lebih baik gitu ya. Yang ganteng tambah ganteng seperti itu. Kemudian untuk perempuan tentunya ya, untuk bisa merapikan bagian rambutnya. Mungkin yang tidak berhijab gitu ya, rambutnya bisa dimodifikasi, misalkan pakai jepit atau diikat itu. Yang memakai hijab, pakailah hijab yang rapi gitu ya, serapi mungkin ya, sehingga nampak terlihat sopan dan rapi tentunya ya. Kemudian gunakanlah pakaian yang sesuai seperti itu ya, untuk dan aman. Bagi perempuan yang berhijab tentunya pakaian pada panjang seperti itu ya. Bagi yang tidak berhijab, roknya harus melebihi lutut gitu ya, atau selutut seperti itu, tidak lebih dari itu gitu ya, untuk menjaga keamanan juga ya. Jadi untuk pakaian, gunakanlah pakaian yang rapi dan sopan, kemudian berpenampilanlah yang rapi dan sopan. Kemudian selanjutnya aturan dalam belajar nih. Oke, jadi kalau dalam belajar tentunya ada aturannya ya, harus ada perjanjian di antara Pak Guru sama murid-muridnya seperti itu, agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar seperti itu. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Nah ini nih, kalau misalkan kita kegiatan pembelajaran tatap muka, tentunya ada Teteh harus sudah ada sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi tentunya ya. Kenapa? Gitu ya, agar kita bisa mempersiapkan diri sebelum kegiatan pembelajaran dimulai ya. Misalkan kamu mau menyiram tanaman dulu, atau mempersiapkan, lupa mungkin menyerut
pensilnya gitu, atau barangkali ingin ke kamar mandi seperti itu. Nah, itu dipersiapkan sebelum bel berbunyi, dan artinya Adan Tete harus sudah berada di sekolah seperti itu ya. Dan untuk menghindari juga tergesa-gesa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita terlambat terus tergesa-gesa, kita lari gitu ya, kemudian di jalan khawatir terjadi kecelakaan dan sebagainya gitu. Maka dari itu yuk ya, persiapkan dengan baik ya. Siapkan perlengkapan malam hari gitu, atau hari sebelumnya seperti itu, seragamnya gitu. Dan jangan lupa bangun pagi ya, agar tidak terlambat. Selanjutnya, memberi salam kepada guru. Nah, ini bentuk sebuah penghormatan seorang murid kepada gurunya. Jadi ketika bertemu dengan guru siapa saja gitu ya, tidak hanya guru yang menjadi wali kelas, tetapi semua guru berilah salam ya, ucapkan salam, kemudian sun tangannya gitu ya. Insya Allah itu akan menjadi berkah banyak ya. Baik, selanjutnya adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Baik, nah selanjutnya itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, berdoa ini harus dilakukan ya. Jadi agar kegiatan berjalan dengan lancar, maka Adan Tete harus berdoa dulu, berdoa sebelum dan sesudahnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya mengerjakan tugas rumah. Oke, nah ketika Adan Tete mendapatkan pekerjaan rumah, PR ya, atau tugas di rumah, maka harus dikerjakan dengan baik gitu ya. Sampai ada ngerjain di sekolah seperti itu ya. Harus dikerjakan di rumah seperti itu ya. Buat jadwal di rumahmu ketika dirimu pulang sekolah, apa yang harus kamu lakukan dulu gitu ya. Jangan lupa juga cek kembali gitu materi pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Oke, selanjutnya mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Betul. Tentunya dalam kegiatan pembelajaran dan terus fokus gitu, konsentrasi dengan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung seperti itu ya. Artinya tidak boleh ngobrol, tidak boleh main-main permainan atau alat punya bawa mainan ke sekolah, tidak boleh gitu ya. Tapi harus fokus mendengarkan guru yang sedang menjelaskan agar ilmunya dapat dipahami, ilmunya dapat diserap, dapat dimiliki seperti itu, karena kita fokus ya, seperti itu. Nah, hal-hal lain dengan aturan belajar seperti tidak gaduh gitu ya, pokoknya tertib selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian aturan kelas sekarang. Nah, aturan kelas yang pertama, melaksanakan piket kelas. Nah, Adan Tete sudah diberikan tanggung jawab berdasarkan kelompoknya untuk mengerjakan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Maka dari itu harus dikerjakan. Piket itu kan berkelompok, maka harus dikerjakan secara bersama-sama ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ya, nih. Di kelas tidak boleh banyak sampah, tidak boleh ada sampah sedikit. Ya. Karena kebersihan adalah sebagian daripada iman, maka sebagai hamba yang beriman, maka kita harus senantiasa dong jaga kebersihan. Salah satunya adalah membuang sampah pada tempat. Selanjutnya, merawat tanaman. Nah, apabila sekolahnya ada tanaman, tumbuhan, misalkan disuruh bawa gitu, maka kita harus merawatnya. Gitu ya. Pagi-pagi kita sirami tanamannya seperti itu ya. Itu bentuk cinta kita terhadap makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan. Insya Allah gitu ya, kita akan diberkahi. Selanjutnya menjaga fasilitas kelas ya. Jadi apa yang ada di dalam kelas, apa yang ada di sekolah itu adalah milik kita bersama. Otomatis kita harus menjaganya gitu ya. Ada meja gitu, tidak boleh kita coret-coret gitu. Meja belajar itu kan untuk belajar kita. Kalau kita coret-coret nanti jadi rusak gitu ya, jelek, tampak terlihatnya tidak bagus gitu. Kita tidak akan nyaman belajar di meja tersebut. Dinding kelasnya juga gitu ya, agar tampak selalu bersih, hindari gitu ya cap tangannya gitu ya. Jaga kebersihannya. Kemudian di lingkungan sekitar kelas juga kita harus senantiasa membersihkannya gitu. Jangan lupa. Itu adalah kebersihan juga tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab dari petugas kebersihan yang ada di sekolah. Ya. Lalu kebalikan dari ini, ketika ini adalah mereka-mereka yang patuh untuk melaksanakan aturan atau tata tertib yang di sekolah. Lalu apakah yang tidak boleh dilakukan? Nah, tentunya yang pertama
aturan berpakaian. Nah, berarti tidak boleh berpakaian yang tidak sopan, tidak rapi, tidak lengkap. Nah, harus lengkap pakaian ya. Itu pakaian yang bersih, lengkap, rapi, insya Allah akan mencerminkan dirimu yang begitu luar biasa, gitu ya. Dirimu yang cerdas, dirimu yang penuh dengan semangat dalam belajar dan ciri orang yang sukses tentunya. Selanjutnya aturan belajar nih. Nah, berarti selama kegiatan belajaran ini ada hal yang tidak boleh ya. Tadi tidak boleh ngobrol, tidak boleh datang terlambat, gitu ya. Datang terlambat itu akan ketinggalan kegiatan belajarnya, gitu. Ada sebagian kegiatan misalkan terlambat, ada kegiatan pembelajaran yang terlewat, gitu. Berarti wah, kita akan susah mengikuti pembelajarannya, kan seperti itu. Kemudian tugasnya dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, nanti akan mendapat pengurangan nilai, seperti itu ya. Nantinya sanksinya malu juga ke diri kita sendiri karena kita tidak bertanggung jawab, seperti itu ya. Kemudian aturan di kelasnya, menjalankan piketnya, berarti tidak boleh tidak bertanggung jawab atas tugasnya, kewajibannya untuk piket kelas. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan kan, tidak boleh mencoret-coret dinding, tidak boleh berisik, gaduh di kelas, memukul-mukul meja dan sebagainya. Lalu bagaimana Pak aturan selama masa pandemi ini? Oke, tentunya semuanya kegiatan pembelajaran di rumah ya. Dan Teteh sedikit belajar mungkin bersama Bapak, tetapi lebih banyak dengan ayah dan bunda di rumah, gitu ya. Maka pesan Bapak tentunya patuhi kedua orang tuamu, gitu ya. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak marah-marah, gitu ya. Ikuti ya, taati orang tuamu, gitu, karena itu adalah bentuk kasih sayang. Bersyukurlah, gitu ya. Masih ada yang berkenan untuk mengajarkanmu, gitu ya. Kalau tidak ada yang ngajarin, siapa dong, gitu kan? Sementara kan kita belum boleh untuk bertatap muka, gitu. Maka dari itu hormati orang tua, gitu, ikuti aturannya, seperti itu ya. Dan ketika adan Teteh, ayah dan bunda dalam keadaan luang seperti itu ya, di waktu pagi seperti apa Yogi memberikan share tugas, maka langsung kerjakan. Itu akan lebih baik, gitu ya, agar semangatnya masih terjaga, gitu ya, dan waktunya panjang, gitu. Sehingga kalau dinanti-nanti kan itu semangatmu akan turun juga, gitu. Jadi malas bawaannya dan sebagainya. Maka dari itu, ketika kamu merasa ada sebuah semangat untuk belajar, motivasi belajar, maka ayo ajak bawa dirimu, lakukan, beraksi lah, seperti itu ya. Good job. Mari kita sama-sama menjalankan aturan ini. Insya Allah aturan ini adalah tujuannya untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Good job. Mari kita lanjutkan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah kalimat tanya. Ya, kalimat tanya itu apa sih? Oke. Yang pertama, kalimat yang berisi pertanyaan tentang suatu hal, ya. Sudah jelas ya, tanya. Udah pasti kalimat ini tujuannya untuk bertanya, gitu. Ingin mencari tahu dengan cara bertanya, gitu ya. Yang kedua, penulisannya biasanya diawali dengan kata tanya, ya. Biasanya diawali dengan kata tanya. Apa saja sih kata tanyanya? Coba kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini ada kata tanya, ada 6. Ini ada satu lagi, kata tanya berapa, ya. Ada apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Ada satu lagi, berapa? Ya. Kemudian 3, diakhiri dengan tanda tanya. Ya, ini nih. Tanda tanya itu adalah tanda yang seperti ini, gitu ya, yang seperti apa? Gantungan, gitu ya. Cantolan gantungan seperti itu ya. Jadi setiap kalimat tanya pasti diakhiri dengan tanda ini. Jangan lupa, gitu, ketika Pak Yogi menugaskan, ayo buat kalimat tanya. Nah, berarti kalimat tersebut harus memiliki tanda tanya di akhirnya dan memiliki kata tanya seperti itu. Ya, dan intonasi saat membacanya berbeda dengan kalimat pernyataan. Ya. Jadi, cara kita membaca kalimat pertanyaan dengan kalimat pernyataan itu berbeda, gitu ya. Bagaimana nada orang ketika bertanya itu kan berbeda dengan orang memberitahu, gitu. Misalkan apa yang sedang kamu lakukan, kan bertanya apa, gitu kan ya. Berbeda dengan saya sedang membeli telur, gitu. Kan enggak, saya sedang membeli telur, nggak begitu kan. Terus apa yang sedang kamu lakukan?
apa yang sedang kamu lakukan? Ya, enggak. Nadanya harus bertanya, gitu, ya. Yuk kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengulas masing-masing kata tanya dan contohnya. Apa? Dimulai dari kata apa. Nah, apa ini digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Gitu ya. Jadi, kalau kamu ingin bertanya tentang benda, suatu benda, suatu keadaan, atau apa yang sedang dilakukan, maka gunakanlah kata tanya apa. Nah, di sini ada contohnya. Apa yang dilakukan Benny sebelum makan? Nah, berarti ini kan perbuatan gitu ya. Menanyakan sebuah perbuatan. Apa sih yang dilakukan oleh Benny gitu kan ya? Apa yang dilakukan Benny sebelum makan? Gitu. Misalnya berdoa gitu kan, atau mencuci tangan. Contoh yang kedua, apa hewan kesukaan Siti gitu kan? Nah, dia bertanya tentang hewan kesukaan. Misalkan kucing gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Kata tanya siapa? Nah, sudah jelas ya. Kata tanya siapa itu untuk menanyakan orang. Ya, menanyakan orang atau orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Gitu ya. Jadi menanyakan siapa, menanyakan nama, menanyakan orang tersebut pokoknya, gitu ya. Contohnya, siapa yang sedang membaca buku? Ya, misalkan kamu diberikan sebuah ilustrasi gambar, kamu disuruh untuk membuat sebuah kalimat tanya, gitu. Kalimat tanyanya adalah bisa siapa yang sedang membaca buku, gitu. Kemudian kalimat yang kedua, siapa yang memimpin upacara bendera, gitu ya. Nah, bisa disajikan gambar atau tadi kamu sudah upacara, gitu. Kamu ditanya lagi oleh gurumu, gitu ya. Bertanya lagi gurunya, siapa yang memimpin upacara bendera? Berarti menanyakan orang ya, siapa? Siapa itu berarti yang memimpin. Misalkan tadi yang memimpin upacara bendera itu adalah Edo. Jawabannya adalah Edo. Gitu ya. Kemudian siapa yang membaca buku? Berarti yang membaca buku di gambar tersebut siapa gitu. Misalkan Siti gitu ya. Oke. Selanjutnya, kata tanya di mana. Sudah jelas ya, kalau di mana itu untuk menanyakan tempat suatu kejadian yang terjadi. Ya, menanyakan tempat. Maka jawabannya adalah nama tempat tersebut gitu ya. Contoh di sini ada di mana Edo membaca buku. Nah, menanyakan tempat Edo membaca buku. Nanti misalkan diberikan sebuah gambar, Edo lagi baca buku di perpustakaan. Pertanyaannya, di mana Edo membaca buku? Oh, jawabannya perpustakaan, ya. Kemudian contoh yang kedua, di mana bencana banjir itu terjadi, gitu ya. Misalkan kamu menonton sebuah berita, gitu. Beritanya tentang banjir. Oh, pertanyaannya di mana memang tempatnya, gitu kan? Kita lanjutkan ya, Pak. Kata tanya berikutnya adalah kapan? Wah, kapan sudah jelas ya, menanyakan apa? Oke, kapan ini adalah untuk menanyakan waktu suatu peristiwa terjadi. Menanyakan waktu ya. Kalau berhubungan dengan waktu biasanya ada bulan, ada tahun bisa. Ada hari, ada minggu, ada jam ya. Misalkan jam berapa Benny berangkat sekolah? Atau kapan Benny berangkat sekolah? Misalkan jawabannya bisa tadi pukul 7 misalkan. Atau tadi kapan, ini ada contoh lagi, kapan Meli berkunjung ke rumah nenek? Ya, misalkan hari Senin yang lalu, gitu. Misalkan atau 2 hari yang lalu, menanyakan waktu. Ya, ada contoh berikutnya, kapan bencana banjir itu terjadi? Nah, ini bisa dituliskan tanggalnya, misalkan terjadi pada hari Senin tanggal 8, misalkan Maret 2019, misalkan begitu. Ya, kapan menanyakan waktu. Kalimat kata tanya berikutnya, mengapa? Baik, untuk menanyakan mengapa ini adalah untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi ya. Kalau ada pertanyaan dengan menggunakan kata tanya mengapa, pasti tujuannya adalah untuk mencari alasan. Kenapa sih bisa begitu gitu. Menanyakan sebab gitu ya. Contohnya, mengapa Siti juara 1 di kelasnya? Nah, sebab dong ya, alasan kenapa Siti bisa juara 1 gitu. Oh, bisa jadi Siti ini anak yang rajin gitu, senang belajar, gitu, rajin belajar. Jadi dia jadi juara 1. Selanjutnya, mengapa bencana banjir itu terjadi? Menanyakan alasan sebab kenapa bisa banjir itu terjadi, gitu kan ya. Nah, bisa jadi karena ada luapan sampah di gorong-gorong atau di selokan sehingga salurannya tidak lancar, seperti itu bisa jadi.
Ya. Kita lanjutkan. Kata tanya berikutnya adalah bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini adalah untuk menanyakan cara atau proses suatu kejadian atau peristiwa. Nah, kalau menanyakan cara gitu ya, tahapan, proses ya suatu kejadian ini biasanya menggunakan kata tanya bagaimana. Contohnya di sini, bagaimana cara membuat kue nastar gitu ya. Jadi tahapannya itu prosesnya gitu pasti menggunakan kata tanya bagaimana. Kemudian selanjutnya kata kalimat contoh berikutnya adalah bagaimana bencana banjir itu terjadi. Nah, berarti kan ini menanyakan prosesnya banjir itu terjadi seperti apa. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana ini contohnya. Terakhir ada kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa ini untuk menanyakan jumlah dan bilangan, ya. Misalkan di sini ada contoh berapa harga apel 1 kilogram gitu. Ya, berarti kan menanyakan sebuah bilangan ya. 1 kilonya berapa? Misalkan 50.000 misalkan ya. Kemudian berapa jumlah siswa kelas 2? Menanyakan jumlah kan ini ya. Nah, berarti ada berapa jumlahnya gitu. Saya menggunakan kata berapa ya. Semoga dan teteh paham tentunya ya. Good job. Baik, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kali ini sudah dicukupkan. Semoga bermanfaat dan tentunya ilmu dan terus semakin bertambah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.